Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah tahun 625 Masehi. Peristiwa penting yang datang dari dunia Islam yang pertama adalah Perang Uhud, atau yang pertama adalah Ghazwah Uhud, dan pada Ghazwah kali ini kemenangan diraih oleh kaum musyrikin Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya tragedi Bir Umaunah. Peristiwa yang ketiga pengusiran Bani Nadir. Peristiwa yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan putri Umar bin Khattab, yaitu Hafsah radhiyallahu anhuma. Dan peristiwa yang terakhir adalah lahirnya cucu beliau dari Ali dan Fatimah, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam masih dari seputar pertempuran panjang antara Romawi dan Persia. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar dalam menaklukkan Konstantinopel. Kemudian peristiwa yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang sungai Efrat. Kemudian yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius dengan membawa harta rampasan perang yang melimpah. Dan peristiwa terakhir adalah penobatan Raja Pallawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah. Hari ini kita akan masuk ke peristiwa yang kedua yang datang dari dunia Islam, yaitu tragedi Bir Umaunah. Dan terakhir kita sudah bahas tentang pelajaran-pelajaran yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka yang menentang Rasulullah dan menentang kaum muslimin di Madinah dan berniat untuk menyerang Madinah ya. Kemudian peristiwa yang kedua adalah tragedi Ar-Raji, dan ini sudah dibahas juga selesai di episode yang lalu. Maka kali ini kita langsung masuk ke tragedi Bir Umaunah, yang tragedi ini tentu berhubungan ya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, terutama peristiwa Uhud, sebagaimana peristiwa Hamra'ul Asad, kemudian pelajaran-pelajaran Rasulullah yang diberikan kepada orang-orang Arab yang hendak menyerang Madinah, itu juga berhubungan erat dengan hasil dari Ghazwah Uhud. Demikian juga dengan peristiwa tragedi Ar-Raji juga sama, dan terakhir dan hari ini yang kita bahas yaitu tragedi Bir Umaunah juga sangat berhubungan erat latar belakangnya dengan hasil dari Ghazwah Uhud. Di tragedi Ar-Raji kemarin kita sudah belajar bagaimana ternyata kaum muslimin itu berhasil dikelabui oleh orang musyrik ya. Dan kali ini juga tidak jauh berbeda. Ini dibahas di halaman 164 di buku yang sedang kita bahas, yaitu Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil. Ketika Nabi SAW sedang memperhatikan nasib 6 orang sahabat yang diutus untuk kepentingan Islam ke kabilah Bani Huzail, ini yang peristiwa Ar-Raji ya, yang belum begitu jelas beritanya, lalu datanglah pemberitahuan dari Allah kepada beliau tentang bencana yang dialami oleh mereka. Apa yang dialami oleh Khubayb bin Adi, kemudian Zaid bin Dasinah, Asim bin Sabit, dan 3 rekannya yang lain, itu telah sampai beritanya, dibawakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan langsung kepada Rasulullah SAW bahwa ke-6 orang sahabat pilihan Nabi itu telah tewas dalam keadaan yang sangat menyedihkan hati beliau dan segenap para sahabatnya. Dan untuk menyikapi hal ini, Rasulullah SAW seperti biasa ya memastikan berita, dan kalau berita itu datangnya dari Allah tentu itu pasti ya, tetapi pembuktian yang yang dari sisi manusiawinya ya, kejadiannya seperti apa, kemudian lebih detail lagi seperti apa, maka Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk berangkat ke Makkah untuk menyelidiki
penghilangan nyawa para sahabat yang pada saat itu oleh Allah diberitakan syahid ya. Rasulullah mengutus Amir bin Umayyah Ad-Damri. Ini seorang sahabat Ansor. Lalu secara khusus Rasulullah SAW memberikan pesan kedua kepada Amir bin Umayyah Ad-Damri ini untuk menghilangkan nyawa Abu Sufyan bin Harb sebagai pemimpin Quraisy di Makkah pada saat itu yang memiliki jabatan tertinggi dibanding yang lain. Karena seperti yang pernah saya katakan ya, bahwa teman-temannya Abu Sufyan itu yang satu generasi dengan Abu Sufyan itu sudah semuanya habis, hanya tersisa Abu Sufyan bin Harb. Yang lain-lainnya seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-Walid bin Mughirah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Jahal, Abu Lahab, ini semuanya sudah habis dari sejak Ghazwah Badar. Jadi yang tersisa, pemimpin yang tertinggi itu adalah Amir bin Umayyah. Berangkat dari Madinah lalu berhasil masuk ke Makkah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau mencari berita tentang wafatnya Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah. Dan setelah mengetahui berita tersebut, beliau itu mencari ide bagaimana caranya mendekati Abu Sufyan bin Harb untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang kedua. Setelah mengetahui berita kepastian bagaimana syahidnya para sahabat, siapa yang melakukannya, kemudian kapan, di mana, dengan sangat lengkap beliau mendapatkan berita tersebut, beliau melaksanakan perintah yang kedua. Tetapi ketika melakukan tawaf, beliau menyempatkan diri untuk melakukan tawaf bersembunyi-sembunyi sebetulnya. Tetapi tetap saja ada yang mengetahui, sehingga informasi kedatangan Amir bin Umayyah Ad-Damri ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Setelah diketahui, diteriaki gitu ya, itu ada kaum muslimin, Amir bin Umayyah melarikan diri keluar dari Makkah dan berhasil sampai ke Madinah tanpa bisa dikejar kembali. Dan tentu saja berita yang dibawa oleh Amir bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu ini tentu saja membuat Rasulullah SAW bersedih ya, sekaligus marah juga. Bukan hanya Rasulullah SAW, tapi juga keseluruhan kaum muslimin merasakan suasana hati yang sama dengan Rasulullah SAW. Ditambah lagi 6 orang sahabat yang diutus Rasulullah ke Bani Huzail ini, orang-orang yang memang penting dan ahli, ulamanya para sahabat, da'inya para sahabat, da'inya kaum muslimin. Sehingga tentu saja hal ini menimbulkan kesedihan yang cukup mendalam dan kemarahan juga dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Sementara Nabi SAW tengah memikirkan peristiwa tersebut dan tindakan terbaik agar di belakang hari tidak terulang lagi. Karena kalau peristiwa tersebut terulang lagi, sudah tentu akan bertambah hinaan-hinaan yang dilakukan kaum musyrikin terhadap kepemimpinan beliau, dan niscaya mereka terus berusaha menggempur kaum muslimin. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang Arab dari kabilah daerah Najd, Abu Barra, yang nama jelasnya adalah Amir bin Malik, kepada Nabi SAW. Dia datang menghadap Nabi SAW sebagaimana biasanya. Jika ada orang yang belum memeluk Islam, beliau segera mengajaknya memeluk Islam. Setelah dibacakan beberapa ayat Al-Quran dan diberi penjelasan tentang tujuan-tujuan Islam oleh Nabi SAW, Al-Barra pun mendengarkan dengan baik. Tetapi ia mengatakan dengan terus terang bahwa ia belum mau mengikuti Islam. Al-Barra berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, saya mengusulkan kepada engkau, langkah baiknya kalau engkau mengutus beberapa orang utusan kepada kaum Najd untuk menyerukan seruan engkau, seperti yang telah engkau serukan kepada saya. Kiranya mereka mau mengikuti seruan engkau ini, karena semua urusan yang engkau serukan itu baik." Permintaan dari Al-Barra ini tidak langsung diiyakan oleh Rasulullah SAW, karena tentu saja masih hangat kejadian yang
kejadian yang menimpa 6 sahabat Rasulullah SAW di tragedi Ar-Raji, sehingga beliau tidak begitu saja menerima permintaan Al-Bara yang meminta diutus juga, sama ya dengan Bani Huzail yang meminta diutus dai kepada Bani Najd atau kepada orang-orang Najd untuk diajarkan agama. Dan Al-Bara itu dia merayu Rasulullah SAW bahwa ya, apa yang kau ajarkan itu baik dan orang-orang di Najd itu harus tahu tentang ajaran ini supaya mereka bisa memeluk Islam sebagaimana orang-orang Madinah. Lalu Abu Barro juga memberikan hadiah-hadiah kepada Rasulullah SAW berupa harta benda, tetapi hadiah ini tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu Abu Barro ini mendesak lagi, "Ya Muhammad, sungguh segala yang kau suruhkan itu baik sekali. Kaum saya ada di belakang saya. Mereka tentu mengikuti kemauan saya. Jika sekiranya engkau mengutus beberapa orang utusan kepada mereka, maka ada harapan baik. Mereka akan mengikuti suruhan engkau. Jika mereka telah mengikuti engkau, niscaya engkau bertambah kuat. Maka cobalah engkau segera mengutus orang-orang yang telah engkau pandang cakap menyampaikan suruhan engkau itu kepada mereka." Jadi terus-terusan Abu Barro ini mendesak Rasulullah SAW dan ia pun menjamin keselamatan para sahabat yang akan Rasulullah utus tersebut. Ia menyatakan kesanggupannya, "Saya tanggung jawab, wahai Muhammad, dengan keselamatan mereka." Tetapi lagi-lagi Rasulullah SAW belum rela untuk mengutus para sahabat. Beliau mengatakan dengan tegas ya kepada Abu Barro, "Saya khawatir nanti ahli Najd membinasakan mereka." Itu kata-kata pamungkas dari Rasulullah SAW. Tetapi Abu Barro menjawab perkataan Rasulullah SAW itu dengan sahutan, "Saya yang akan menjamin keselamatan mereka." Lalu berdasarkan kesanggupan Abu Barro untuk menjamin keamanan para utusan Nabi dan mengingat bahwa Abu Barro adalah kepala kabilah yang disegani kaumnya, berbeda dengan 2 orang ya yang utusan kemarin, mereka itu bukan sebagai kepala kabilah, tetapi kalau Abu Barro ini adalah kepala kabilah yang sangat dihormati dan alangkah akan rusak nama Abu Barro kalau Abu Barro melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di tragedi Ar-Raji. Maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan Barro atas pertimbangan ini ya. Dan menurut adat yang berlaku di bangsa Arab, apabila kepala dari suatu kabilah mengemukakan janjinya untuk melindungi dan menjamin keselamatan kabilah lain, maka tidak ada seorang pun yang berani dari kabilahnya tersebut yang mengganggu dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dari kabilah lain yang sudah disanggupi keselamatannya. Jadi ini akan menjadi aib tersendiri buat Abu Barro kalau dia mengingkari apa yang sudah dia janjikan kepada Rasulullah SAW, karena berlaku bagi seluruh kalangan Arab kalau sudah, apalagi ketua kabilah ini kan taruhlah kepala sukunya gitu, dia sudah mengingkari, dia menjamin seseorang tetapi dia mengingkari jaminannya tersebut, maka namanya akan tercoreng di seluruh Jazirah Arab. Jadi ini bukan perkataan seorang kepala suku itu sesuatu yang bobotnya nilainya sangat besar di mata orang-orang Arab. Maka kalau dia mengingkari ya akibatnya sangat-sangat besar, dia tidak akan dipercayai lagi nama Abu Barro di kalangan di seluruh Jazirah Arab. Lalu karena pertimbangan itu Rasulullah SAW mempersiapkan 70 orang sahabat pilihan untuk pergi ke Najd sebagai mubalik Islam. Para sahabat tersebut terdiri atas 4 orang muhajirin dan 66 orang dari sahabat Ansor. Dan menurut riwayat, ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa semuanya dari golongan Ansor. Mereka itu sebagian besar adalah sahabat pilihan yang mengerti hukum-hukum agama dan hafal Al-Quran. Mereka adalah Munzir Amir, Haram bin Milhan, Haris bin Sammal, Salim bin Milhan, Amir bin Fuhairah, Hakam bin Kaisan, Sahal bin Amir, Tufail bin Asad, Anas bin Muawiyah, Nafi bin Budail, Urwah bin Asma, Atiyah bin Abdu Amir.
Malik bin Sabit, Sufyan bin Sabit, Amr bin Umayyah, Ka'ab bin Zaid, Munzir bin Muhammad, dan Uqbah bin Jallah. Kemudian sebagai kepala rombongan mereka ditetapkan oleh Nabi adalah Munzir bin Amir. Lalu pada hari yang ditentukan berangkatlah mereka bersama dengan Abu Barra. Lalu dalam perjalanan itu setelah beberapa lama mereka sampailah di Telaga Ma'unah atau Bir Ma'unah. Bir itu artinya telaga atau mata air ya. Ini tempatnya ada di antara tanah Bani Amir dan Harrah Bani Sulaim. Lalu berhentilah mereka, lalu mereka sepakat mengutus salah seorang dari mereka yaitu Haram bin Milham untuk menyampaikan sepucuk surat dari Nabi kepada Amir bin Tufail, kepala kabilah itu. Lalu setelah surat itu dibaca oleh Amir bin Tufail, ia tidak mau membacanya. Setelah sampai di Amir bin Tufail, ia sama sekali tidak mau membacanya, apalagi membukanya. Dia tidak mau membukanya apalagi membacanya, mungkin itu ya maksudnya. Ia pun marah melihat kedatangan seorang Islam membawa surat Nabi. Maka dengan seketika itu juga Haram bin Milhan itu dieksekusi oleh seorang dari Bani Amir. Bir Ma'unah itu kan lokasinya ada di daerah ya yang dikuasai oleh Bani Amir. Dan karena tanah itu dikuasai oleh Bani Amir, para sahabat itu mengutus Haram bin Milhan radhiyallahu anhu untuk memberikan surat dari Rasulullah SAW kepada suku Bani Amir. Tetapi Amir bin Tufail sebagai kepala sukunya, dia jangankan untuk membacanya, dia memegangnya saja tidak mau. Dan malah dia ketika tahu bahwa ada surat dari Rasulullah SAW dan yang membawanya adalah utusan dari Rasulullah SAW, dia sudah marah. Dan karena kemarahannya itu dia lalu mengeksekusi Haram bin Milhan radhiyallahu anhu sehingga Haram bin Milhan menemui kesyahidan. Lalu setelah itu Amir bin Tufail ini mengajak Bani Amir secara keseluruhan untuk melakukan penyerangan terhadap 70 sahabat yang tersisa ya, berarti 69 sahabat yang sedang berada di Telaga Ma'unah atau berada di Bir Ma'unah. Tetapi kaumnya Bani Asad itu menolak apa yang diminta, apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan oleh Amir bin Tufail meskipun dia kepala sukunya. Bani Amir tidak mau mengikuti perintah Amir bin Tufail karena mereka tahu bahwa kedatangan 70 sahabat itu, kedatangan 70 orang kaum muslimin ini atas jaminan dari Abu Barra, pemimpin mereka. Maka mereka tidak mau mengingkarinya karena ini bahaya. Kalau diingkari, ini kan ada jaminan keselamatan nih dari Abu Barra. Nanti kalau diingkari, Abu Barra-nya yang akan mendapatkan aib yang sangat besar. Sehingga setelah dirayu, diperintah, dimarahi ya oleh Amir bin Tufail, mereka tetap tidak menurutinya. Sementara para sahabat yang sedang menunggu di Bir Ma'unah itu sedang beristirahat ya di Bir Ma'unah itu sedang menunggu kedatangan Haram bin Milhan, teman mereka, dan mereka belum mendapatkan kabar apapun tentang syahidnya Haram bin Milhan. Lalu karena mereka sudah menanti sekian lama ini kok tidak ada kabar ya dari Haram bin Milhan. Haram bin Milhan kok belum datang juga? Kan tugas dia itu hanya memberikan surat, tapi kok bisa selama ini? Akhirnya mereka setelah berdiskusi ini sepakat untuk mendatangi rumah Amir bin Tufail secara bersama-sama. 69 orang itu berangkat menuju rumahnya Amir bin Tufail untuk menanyakan, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Haram bin Milhan sehingga Haram bin Milhan belum sampai kembali ke mereka. Dan dalam pada itu di satu sisi yang terjadi ini udah ya di para sahabat itu ceritanya mereka berdiskusi dan melakukan perjalanan ke rumahnya Amr bin Tufail. Sementara Amr bin Tufail dia akan memerintahkan kaumnya Bani Amir untuk melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin yang datang bersama Haram bin Milhan, dan mereka kan tidak mau. Nah, karena tidak mau, sudah dirayu, sudah diperintah tidak mau, mereka tetap menghormati jaminan keselamatan dari Abu Barra.
Maka si Amir bin Tufail ini dia mengajak orang lain. Dia mengajak kabilah lain untuk ikutan melakukan kejahatan dengan dia. Yang dia ajak adalah orang-orang dari Bani Sulaim, Usayyah, kaum Ri'a, dan kaum Zakwan. Ini dihasut, diajak, dan dijanjikan diberi upah olehnya. Untuk apa? Melakukan kejahatan terhadap 69 orang sahabat yang tersisa. Entah ya apakah sudah mulai berangkat atau bersiap-siap menuju ke rumah Amir bin Tufail, tetapi di lokasi itu mereka langsung diserbu oleh Amir bin Tufail dan teman-temannya. Mereka dikepung dan dengan serentak mereka melakukan pengkhianatan, menyerang kaum muslimin. Lalu sebanyak 69 orang yang dikepung itu langsung kan ada melihat gelagat bahaya ya, mereka tidak mungkin diam saja. Mereka bersiap diri melawan dan seketika itu terjadilah pertempuran sengit antara kaum muslimin dan sekutu. Ini tidak keseluruhan dari keluarga kabilah yang disebut ya, tetapi ini oknum-oknum, tapi oknumnya banyak dari sekutunya Amir bin Tufail, yaitu kaum Usayyah, Ri'al, dan Zakwan. Lalu kaum muslimin bertempur dengan penuh keberanian, tentu saja disertai dengan keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika pertempuran itu terjadi antara para sahabat yang 69 orang dengan Amir bin Tufail dan sekutu-sekutunya dengan oknum-oknum yang jahat tadi di antara kabilah-kabilah yang diajak, itu 69 hampir semuanya syahid, hampir semuanya gugur sebagai syuhada. Hanya 2 orang yang selamat, yaitu Ka'ab bin Zaid dan Amir bin Umayyah. Dan Ka'ab bin Zaid dan Amir bin Umayyah ini berhasil lolos dari ajal karena mereka berdua itu berpura-pura mati di antara para sahabat yang sedang gugur, sehingga mereka ditinggalkan karena disangka mereka sudah wafat, maka ditinggalkan. Barulah setelah mereka ditinggalkan, 2 orang sahabat ini melarikan diri dengan tubuh yang penuh luka-luka. Mereka perlahan-lahan melakukan perjalanan kembali ke Madinah dan memberitakan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Ini dalam keadaan hati mereka yang luka juga ya, tubuh mereka luka, hati mereka juga luka. Ini pengkhianatan ini menghasilkan emosi yang cukup terkuras ya. Pengkhianatan ini berbeda dengan ghazwah atau pertempuran yang normal, karena memang mereka bersiap untuk menghadapi musuh. Ini kan mereka tidak menyangka, mereka pergi bukan untuk melakukan pertempuran, mereka pergi untuk berdakwah dan mereka dikhianati. Pengkhianatan ini menghasilkan emosi di hati mereka yang cukup dalam, sehingga ya wajar ketika mereka melaporkan ya dengan sangat sedih kepada Rasulullah SAW, mendengarkan kisahnya dari awal sampai akhir. Dan tentu saja mendengar laporan dari 2 sahabat ini, Rasulullah SAW bertumpuklah kesedihan dan kemarahan beliau. Ini belum lama terjadi peristiwa belum lama terjadi tragedi Ar-Raji. Sekarang terjadi tragedi Bir Umaunah, dan dua-duanya karena pengkhianatan musuh. Kesedihan dan kekesalan hati Rasulullah SAW ini semakin bertambah bila mengingat musibah ini menimpa para sahabat yang terpilih dalam jumlah yang banyak. Karena itu selama sebulan lamanya beliau mengerjakan sholat subuh dengan membaca doa kunut yang mengandung arti memohonkan kecelakaan atas para pengkhianat itu, yakni kaum-kaum dari suku Usayyah, Ri'al, Zakwan, dan Bani Lahyan. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengerjakan doa kunut selama sebulan berturut-turut. Kejadian ini terjadi di bulan Safar tahun ke-4 Hijriah. Dan menurut riwayat, setelah Al-Barra mendengar peristiwa menyedihkan yang menimpa kaum muslimin tersebut, ia sangat marah dan berang terhadap pengkhianatan Amir bin Tufail. Tak lama kemudian, Abu Barra meninggal dunia. Anak Abu Barra, Rabi'ah namanya, mengerti bahwa kematian bapaknya itu akibat kemarahannya terhadap pengkhianatan Amr bin Tufail yang akhirnya menjadi beban baginya. Jadi Abu Barra tidak dihukum ya oleh Rasulullah SAW. Dia itu
kehilangan nyawa dengan sendirinya karena beban pikiran lah ya, beban mental, merasa bersalah dan sebagainya. Maka sebagai pemuda dan anak seorang satria, dengan diam-diam ia berusaha hendak menuntut balas. Maka pada suatu hari datanglah Rabi'ah dengan membawa tombak mendatangi rumah Amr bin Tufail. Lalu tanpa banyak bicara ia langsung menikam Amr bin Tufail dan seketika itu juga ia menemui ajalnya. Dan itulah teman pecinta sejarah, peristiwa penting kedua yang datang dari dunia Islam di tahun 625 Masehi, dan ini terjadi di tahun keempat di bulan Safar. Tentu banyak hikmah ya. Ini Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana beliau mendapatkan musibah yang sangat-sangat berdekatan waktunya dengan musibah yang hampir sama, meskipun tidak sama persis ya. Sebetulnya kesedihan-kesedihan yang bertumpuk seperti ini Rasulullah bukan pertama kali mengalami ya. Dari masa kecil Rasulullah itu sudah Allah langsung tarbiyah dengan peristiwa-peristiwa menyedihkan yang bertumpuk-tumpuk. Seperti bagaimana beliau kehilangan orang tua yang tidak berselang jauh waktunya ya. Orang tuanya, ibunya, kemudian kakeknya, kemudian kesedihan-kesedihan yang berturut-turut, atau ketika terjadi Amul Huzni, di mana di tahun yang sama beliau kehilangan istri dan paman yang selalu melindunginya, dan ditambah lagi dengan aksi boykot yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Bani Hashim. Tetapi beliau tetap saja seorang manusia yang meskipun sudah terlatih, ketika mengalami lagi beliau akan sama merasakan kesedihan. Dan ini adalah reaksi yang normal sebagai seorang manusia ya. Ditambah lagi ini beliau kehilangan para sahabat yang mulia, yang jumlahnya itu bukan hanya satu, tetapi yang di tragedi Ar-Raji itu 6 orang. Kemudian di tragedi yang ini Bir Ma'unah 70 orang. Ini bukan jumlah yang sembarangan. Sama 70 orang itu dengan wafatnya para sahabat di Ghazwah Uhud. Tetapi kita belajar ya dari Rasulullah, ketika menghadapi kemarahan dan kesedihan yang luar biasa, beliau itu cukup mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta Allah, bahkan di sholat ya. Ini kan bahkan menjadi satu syariat yang baru, syariat yang beliau itu belum pernah melakukan sebelumnya, yaitu beliau melakukan kunut nazilah sebulan berturut-turut. Bahkan ada satu riwayat di sini yang mengatakan bahwa bukan hanya di sholat subuh saja, tetapi juga di sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu memohon kecelakaan, balasan dari Allah. Untuk siapa? Untuk mereka yang berkhianat terhadap kaum muslimin. Dan menurut Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, sejak itulah kunut dikerjakan oleh Nabi dan disyariatkan dalam sholat 5 waktu. Dan sampai kini ya ajaran kunut itu dipakai oleh kaum muslimin. Dan inilah awalnya peristiwa Bir Ma'unah yang berbarengan waktunya sebelumnya dengan peristiwa tragedi Ar-Raji. Ini harus jadi pelajaran bagi kita ya, pelajaran bagi kita bahwa sebetulnya bahwa mengadukan kesedihan, mengadukan kemarahan itu sebelum bertindak apapun itu lebih utama mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya memang tidak lama setelah kejadian itu Allah mengabulkan permintaan Rasulullah SAW, doa-doa Rasulullah SAW, dengan hilangnya nyawa, bertemunya dengan ajal si pengkhianat yaitu Amir bin Tufail, bukan oleh tangan kaum muslimin tetapi tangan putra dari Abu Barra yang telah dikhianati oleh Amir bin Tufail. Dan ini kenapa Abu Barra sampai memendam penyesalan yang luar biasa, dia mentalnya kena dan sebagainya ya. Sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa dia seorang kepala suku yang sudah menjamin 70 orang ini selamat. Dan ketika ada pengkhianat di antara mereka, ini kan yang kena, yang tercoreng mukanya, yang hilang mukanya, yang kena aibnya adalah Abu Barra. Karena Abu Barra lah yang telah menjamin keselamatan 70 orang sahabat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Amir bin Tufail ya, kenapa dia begitu membenci kaum muslimin? Ini tentu saja karena ada ya sama lah dengan Quraisy ya, bahwa
di dalam hatinya memang tentu saja tidak ada keimanan, dan kebenciannya ini tentu saja atas segala peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin yang membuat dia tidak suka, yaitu bagaimana kaum muslimin bagi orang Arab itu kan tiba-tiba saja menjadi hebat gitu. Siapa Muhammad itu? Dia bukan kepala suku, dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi seseorang yang hebat di tengah-tengah jazirah Arab, tiba-tiba menjadi banyak pengikutnya, dan bahkan tiba-tiba bisa mengalahkan kaum Quraisy yang pada saat itu menjadi salah satu suku yang terkuat di jazirah Arab. Dan kalah begitu saja di Badar, dan di Uhud juga. Di Uhud juga meskipun dikatakan Quraisy menang, tetapi kan kaum muslimin tidak mengalami kekalahan juga gitu. Sehingga kemarahan-kemarahan yang bertumpuk ini membuat dia semakin tidak menyukai kaum muslimin, sehingga dia mengingkari perintah dari pimpinannya Abu Barrah yang memang sudah menjamin para sahabat untuk selamat datang ke jazirah Najd atau ke wilayah Najd. Dan ini jadi hikmah lagi-lagi buat kita bahwa ketika seseorang itu, hati seseorang itu memang tidak dipegang oleh kita ya. Ada orang yang sudah sangat benci-bencinya sampai ubun-ubun kepada kaum muslimin. Contoh yang tadi tersebut di dalam kisah ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan Abu Sufyan bin Harb. Tetapi pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sementara ada juga orang-orang yang Allah memang sudah tutup hatinya dan tidak memiliki kehendak untuk membuat dia masuk Islam. Salah satunya siapa? Yaitu Abu Barrah. Abu Barrah itu sudah memberi kesempatan bahkan para sahabat untuk berdakwah di daerahnya. Tetapi, dan dia juga merasakan kebenaran dari ajaran Rasulullah SAW. Tetapi dia terlambat. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Malah dia sakit karena pengkhianatan teman dia sendiri gitu. Dia sakit karena menanggung beban aib yang luar biasa. Tanpa dia memeluk Islam, tanpa dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak sempat mengucapkan syahadat, padahal dia sudah mengakui di dalam hati kebenarannya. Jadi teman pecinta sejarah, kalau kita sudah di dalam hati kita itu ada keimanan, ada bisikan-bisikan kebaikan, itu kalau kita belajar dari sejarah, kita jangan menundanya lagi. Jangan menundanya lagi. Siapa tahu yang namanya ajal itu kan kita tidak tahu ya kapan datangnya. Jangan sampai ia datang sebelum kita melakukan kebaikan. Dan tentu saja peristiwa Bir Ma'unah ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi kaum muslimin dan menjadi pelajaran yang sangat berarti. Dan ini adalah terakhir kalinya kaum muslimin mendapatkan pengkhianatan, terakhir kalinya kaum muslimin disakiti dengan cara pengkhianatan sedemikian rupa gitu. Akan ada peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pengkhianatan tentu saja, tetapi tidak akan seberat yang diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di tragedi Ar-Raji dan tragedi Bir Ma'unah. Dan teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari segala yang sudah kita cerna ya hari ini, kita dapat hari ini. Dan insya Allah bertemu di peristiwa ketiga di pengusiran Bani Nadir di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.